Pak. Cara orang malas mengasih dirinya begitu. Anak jadi pukul-pukul supaya pergi ngaji, bapak jadi berat juga. Ya, terus saja aku memang iya. Bayangkan itu. Terus ketika dia sudah mulai memperbaiki diri di usia 45 tahun, bukankah nggak boleh Pak Tengku atau Pak Ustadz? Bukannya tidak boleh. Letaknya itu bukan diboleh atau tidak boleh. Kemana aja kamu selama ini? Kemana saja? Di situ letaknya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyindir, "Wallahu akhrajakum." Tidakkah kau tahu wahai manusia, akulah Allah yang telah sengaja mengeluarkan kalian semuanya min butuni ummahatikum. Dari perut-perut ibumu, baik secara normal ataupun secara sesar. Jadi secara langsung, secara tidak langsung, Allah ingin menegaskan bahwa keluarnya engkau dari perut ibumu itu bukan atas kehendakmu. Berapa banyak hari dokter spesialis memvonis bayinya akan lahir, tidak, kata Allah, tidak jadi. Berapa banyak hari ini dokter spesialis mengatakan ini nggak bisa, banyak kali lumayan keturunan dan segala macamnya akan mati. Kalau lahir, kata Allah, lahir. Manusia kita sifatnya hanya berikhtiar saja. Jadi Allah lah yang dengan sengaja Bapak Ibu sekalian yang mengeluarkan kita semua dari perut-perut ibu kita, baik secara normal ataupun secara sesar. Ini berarti. Nah, untuk mengisi bekal hidup kita berjalan di atas dunia ini Bapak Ibu sekalian, tentu hidup ini tidak mudah. Ya, Quran menjamin itu di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 155. Dijamin bahwa hidup ini sengaja tidak mudah. Jika ada hari ini para peserta atau saudara kita yang mengatakan, kenapa ya hidup ini kok tidak mudah? Jawabannya gampang kok. Karena yang menciptakan kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala sengaja mendesainnya agar tidak mudah. Kalau begitu Allah tega dong? Bukan tega. Karena kalau hidup ini mudah, terus ujiannya di mana? Di mana? Bolehkah seorang mahasiswa Bapak Ibu sekalian setelah dia dinyatakan lulus di Universitas Al-Muslim, setelah dia lulus, nama dia sudah terpampang di Universitas Al-Muslim, lalu dia mengetuk pintu rektor, tok. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Nama saya Azhar Prisofa Pak. Terus kenapa? Saya sudah lulus di Universitas Al-Muslim Pak. Terus, Pak, boleh nggak langsung saya minta ijazahnya? Bisa Pak? Tidak. Itulah kenapa Quran menyindir Bu. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat kedua. Allah mengatakan di sana, "Hasiban nas ayyutraku wa yaqulu amana wa hum la yaftanun." Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan melenggang begitu saja mencicipi kenikmatan surga tanpa dia diuji sedikit pun? Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini, Quran surat An-Nahl tadi ayat 78 mengatakan Allah berikan kita 3 bekal setidaknya, 3 bekal penting untuk menjadikan diri kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal yang pertama? Bekal yang pertama adalah wa ja'alna lakum syam'a. Allah berikan kita 2 pendengaran. Wal absar merujuk kepada penglihatan. Apa batasmu? Bapak Ibu nanti malam keluar rumah, silakan melihat bintangmu. Tidak perlu teropong-teropong, tidak perlu alat-alat dengan mata telanjang. Langsung Bapak Ibu langsung bisa melihat bintang. Tidak perlu berapa juta kilometer itu ke atas langit tingginya menjulang. Bayangkan, kita langsung bisa melihat itu dengan mata telanjang. Betapa Allah menciptakan kita, menciptakan kemampuan mata kita dengan jarak pandang yang tanpa batas. Berapa banyak hari ini Bu, generasi kita, saudara-saudara kita yang masih membatasi mimpinya, yang masih terus menjadi ikan yang menangisi kenapa burung bisa terbang sampai lupa kalau dia bisa berenang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarak pandang, pandangan penglihatan diberikan Allah, pendengaran. Yang terakhir, wal afidah diserap atau terambil dari kata-kata fu'adah, yaitu daya pikir, lompatan logika. Disuruh kita berpikir. Kenapa hidup susah berpikir? Kenapa mengharapkan hasil yang berbeda tapi ditempuh dengan cara-cara yang sama? Orang-orang yang mengharapkan hasil berbeda dalam kehidupannya, anaknya berubah, istrinya berubah, suaminya berubah, tingkah lakunya berubah, mulai rajin sholat. Orang yang mengharapkan hidupnya berubah tapi menempuh dengan cara-cara yang sama, ini adalah orang-orang yang sedang memaksa Tuhan untuk berlaku tidak adil. Karena caranya sama Pak, tapi mengharapkan hasilnya berbeda. Orang ini berharap minta air 1 gerung kepada Allah, tapi seumur hidupnya membuat gelas. Saat Allah berikan air 1 gelas, dibilangnya bahwa Allah tidak mengabulkan doanya. Padahal apa? Padahal permintaan dia air 1 gerung, yang dia buat adalah gelas. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal afidah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan saja dengan 3 model yang diberikan Allah ini membuat diri kamu bisa berkualitas
ikhlas atau kamu bersyukur atas semua nikmat itu. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya lanjutkan sedikit. Nah, pertanyaan yang paling menggelitik kita Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan ini tidak pandang usia ya, mohon maaf. Tua, muda, kecil, besar, berpendidikan atau tidak berpendidikan, mencari gelar atau tanpa gelar, ini pertanyaan harus dijawab Pak. Lihat, bahwa kita yang berada dalam ruangan ini, insya Allah kita sepakat kita diberikan pendengaran, ya, diberikan penglihatan, ya, diberikan afidah tadi daya berpikir, ya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa dengan modal yang sama ini, Allah berikan kita modal yang sama di ruangan ini, kenapa dengan modal yang sama ini kok bisa kualitas kita di hadapan Allah itu berbeda? Padahal modalnya sama loh. Kenapa kualitasnya berbeda? Ibarat anak muda 3 orang saya panggil di sini Bapak Ibu sekalian. Anak muda, nama kamu ABC kan? Ya. Kamu mau buka usaha kan? Mama. Saya berikan kamu modal 10 juta. Nih 10 juta. Silakan kembangkan usaha. Tiba-tiba 6 bulan dari situ Bapak Ibu sekalian. 3 anak muda ini menghadap ke saya lagi. Yang A ini usahanya maju dengan modal 10 juta tadi. Yang B ini semakin dia berusaha semakin berhutang. Yang C ini tadi usaha tadi mana? Modal tadi mana? Bayangkan itu. Kenapa dengan modal yang sama kok bisa hasilnya berbeda? Kan itu pertanyaannya. Bukan umur Bu. Kualitas itu tidak ditentukan usia. Kalaulah kualitas itu harus ditentukan usia, mohon maaf, misal yang menjadi bupati di Biren ini harus yang paling tua, yang menjadi bupati di Takengon harus yang paling tua. Kalau begitu yang paling layak menjadi bupati adalah Ibu cari pokok kayu yang usia ratusan tahun di Biren ini, itu yang paling cocok menjadi bupati. Dan itu yang paling tua. Bahwa Islam tidak mengajarkan kualitas itu diukur dari yang paling tua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya menggelitik sekali. Kenapa dengan modal yang sama ini kok kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda? Ternyata Bapak Ibu sekalian. Di sini kita begini Pak. Ternyata kenapa berbeda kualitasnya? Karena modal yang sama ini Bapak Ibu sekalian kita gunakan dengan semangat yang berbeda. Modalnya sama Pak, Bu. Semangatnya yang berbeda. Semangatnya itu yang berbeda. Semangat menggunakan pendengaran, semangat menggunakan akal, semangat menggunakan penglihatan. Orang pepatah Melayu mengatakan alam takam bak jadi bumi. Sejauh mata memandang, itulah bumi yang paling baik kata orang Minang Pak. Sudahkah kita menggunakan bahwa sejauh mata kita memandang, kita ambil pelajaran ibrah dari semua yang terjadi. Saudara kita meninggal, ambil nggak pelajaran dari sana? Berapa kali Bapak Ibu mengantarkan saudara misalnya ke yang ada segala macam, ambil nggak pelajaran dari sana? Lihat generasi yang masih begadang sampai hari ini, ambil nggak pelajaran dari sana? Atau kita malah diam, melihat generasi milenial sekarang yang tanpa arah, bergadang nggak tentu arah. Anak SD, anak SMP merokok di depan mata kita, mohon maaf misalnya, gebut-gebutan angkat-angkat kepala sepeda motor, apakah Bapak Ibu diam? Apakah kita diam? Kalau kita diam, mohon maaf, berarti kita setannya. Karena kita diam. Karena kita diam. Bahkan Rasul mengatakan, man ro'a minkum munkar, siapapun yang terlihat di depan matanya sebuah kemungkaran itu terjadi, falyughayyirhu, maka berusaha paling tidak dia untuk mengubahnya. Sedikitnya dengan 3 cara, bil yadi, dengan tangannya, atau tidak mampu paling tidak bil lisani, dengan lisannya, atau sekalipun tidak mampu, au bil qalbi, paling tidak selemah-lemahnya iman, kita membencinya dalam hati Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk pemberantasan narkoba, untuk pemberantasan misalnya alat-alat yang tidak baik, generasi-generasi menyimpang, apakah cukup dengan membencinya dalam hati? Misalnya Pak, ada di pusat-pusat lokasi di Biren ini ada kegiatan remaja yang kurang senonoh misalnya. Benci dalam hati. Cukupkah membenci dalam hati? Tidak Pak. Anak ibu, anak bapak pun kalau tidak sholat, ibu hanya benci saja, tidak akan berubah. Menunggu dia dapat hidayah terlalu lama. Jadi hidayah itu lebih bagus kita buat, kita antarkan ke dia gitu Bu. Jadi ketika kita melihat ada pergerakan generasi-generasi yang kurang baik, sebaiknya Bapak Ibu sekalian, setelah kita benci di hati, jangan berhenti di situ. Tapi apa? Laporkan. Begitu caranya. Lewat di depan polisi, Pak Polisi dilaporkan. Dilaporkan. Itu bentuk kita menolong atau membantu tegaknya syariat Islam atau agama Allah. Ini selama ini banyak kita Bu, ingin dibantu Allah, tapi agama Allah tidak pernah kita bantu. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-7. Intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah mengatakan, kau selama ini merengek-rengek, meratap dalam sholatmu meminta aku bantu. Pertanyaannya satu saja kata Allah, pernah nggak kau meluangkan waktu untuk membantu agama saya? Melihat anak-anak yang tidak sholat dan segala macamnya, pernah nggak kau tegur? Teringat ya burung pipit ketika Nabi Ibrahim AS dibakar, datang burung pipit dengan paruhnya yang setinggi itu
membawa air kecil sekali, disemprotkannya air itu ke api tadi. Lalu burung pipit tadi diolok-olok oleh hewan-hewan yang lain. Hei burung pipit, ya, kenapa kau membawa air hanya sedikit sekali? Apakah kau kira dengan sedikit air dalam paruh itu mampu memadamkan api? Apa jawab burung pipit? Paling tidak aku sudah menunjukkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beginilah cara aku membantu Allah. Ini yang menjadi saksiku nanti, pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Bapak Ibu sekalian lupa dengan hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Kita kira banyak orang jatuh ke sandung gunung. Ada Bu, Pak, ada orang jatuh ke sandung gunung? Tidak ada. Orang jatuh ke sandung kerikil ada nggak Pak? Terlalu banyak generasi hari ini Pak meremehkan hal-hal kecil. Makanya sering kepleset. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, walaupun kecil yang kita lakukan, seperti ini Pak, kita mengadakan seminar seperti ini. Orang-orang biran mungkin mengatakan, apa ini seminar? Adakah mendatangkan perubahan? Bukan masalah mendatangkan perubahan itu Pak. Paling tidak, walaupun kecil yang kami lakukan hari ini, yang kecil ini bagian dari solusi. Untuk apa melakukan yang besar, tapi menjadi bagian dari masalah. Itu Bu ya, cara berpikirnya Pak ya. Nah, mulailah kita berpikir bahwa tidak ada hal baik yang sia-sia. Orang sekarang sulit maju Pak, generasi milenial sulit berkembang otaknya. Kenapa? Karena dari kecil selalu dia berpikir, saat mau melakukan sesuatu, selalu dia berpikir, apa untungnya buat saya? Nah, ini repot Pak. Gak bisa dinasihati orang seperti ini. Apa untungnya buat saya? Ayo kita gotong royong Pak, ayo. Apa untungnya buat saya? Bukan apa untungnya buat saya. Ingat bahwa tidak ada hal baik yang sia-sia. Mungkin sia-sia di mata manusia, tapi tidak pernah sia-sia di mata Tuhan kita Pak. Orang ini hidup banyak karena manusia, makanya repot. Kalau nggak diterima manusia, tidak jadi kan? Tidak ya? Tidak jadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saja. Mohon maaf Pak, tadi ada apa namanya? Sudah balik belum? Tadi ada ujian sedikit Pak. Oh, alhamdulillah. Belum dikit. Ketika mau kemarin tadi Pak, laptop saya tiba-tiba update. Jadi makanya saya udah harus siap ya. Mohon maaf ya, agak bersita waktu sedikit. Mau izin dulu ini Mas Adi, kira-kira kita lanjutkan atau gimana? Lanjut ya. Ya. Karena sudah masuk waktu asar, kita sepakat kita lanjutkan dulu ya. Baik, tadi Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 78 yang sudah saya sampaikan. Boleh dicatat, nanti bisa dicek. Selanjutnya Quran surat ke-29 Al-Kabut ayat ke-2. Selanjutnya Quran surat Muhammad surat 47 ayat 7. Tadi pagi Pak, tadi pagi jam 11 tadi saya baru dari tadi Pak. Langsung kemari Pak. Langsung ke sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Pak, walaupun singkat, memberikan manfaat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kebaikan itu Bapak Ibu sekalian, saya ulangi ya, ini kata kunci paling bagus banget. Kebaikan itu tidak bisa diwarisi bahkan dari ayah sebaik seorang nabi. Saya ulangi ya, kebaikan itu tidak mampu diwarisi bahkan dari seorang ayah, hatinya seperti hati nabi. Bisakah kebaikan Nabi Nuh diwariskan kepada anaknya? Tidak bisa Bu. Tidak bisa. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah salah satu takdir yang bisa kita pilih sendiri Bu. Dari kebiasaan kita, dari buku yang kita baca, dari pergaulan yang kita pilih, bisa kita menakdirkan diri kita menjadi orang baik. Bisa kita menakdirkan diri kita menjadi orang baik. Itulah kenapa Al-Quran surat Rum surat ke-30 ayat ke-44 dikatakan di sana bahwa siapapun yang melakukan keburukan, pilihan hidupnya untuk berbuat buruk, maka keburukan itulah yang akan didapatkannya. Begitupun barang siapa man kafara fa alaihi kufru wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia telah memilih takdir kebaikannya sendiri. Jadi menjadi baik atau menjadi buruk Bapak Ibu sekalian, kita bisa memilih. Itu adalah bagian dari takdir yang bisa kita pilih. Bapak Ibu sekalian, satu logika saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti setelah ini kita akan buka termin tanya jawab. Satu logika saya berikan. Setelah ini kita akan berikan tanya jawab. Baik Bapak, di sini saya akan gambarkan katanya Pak ya.
Katanya kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu Pak ya? Katanya begitu Pak, bahwa buah itu kalau jatuh katanya tidak jauh dari pohonnya. Iya, katanya begini Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, itulah hari ini banyak generasi, tidak hanya di Aceh Tengah yang saya pelajari Bu, mungkin di seluruh wilayah Aceh, banyak anak-anak yang mengatakan begini, kenapa kamu nggak sholat Nak? Karena ayah saya juga tidak sholat. Nah, tahu ya? Kenapa kamu nggak baca Quran Nak? Karena di rumah saya tidak pernah digaungkan hal-hal yang berbau syariat. Kenapa kamu begini? Karena begini. Kenapa kamu begini? Karena begitu. Nah, pertanyaan lucu Bu. Ketika kita tanyakan, kenapa kamu nggak sholat Nak? Karena ayah saya tidak sholat. Kalau begitu jangan tanggung Nak. Kalau ayah minum racun tikus, kalau harus minum racun tikus juga harusnya. Sama kan Pak? Benar kata Bapak itu. Ini tidak pilih-pilih. Kalau ayah nggak sholat, dia ikut. Tapi kalau ayahnya makan bakso, ikut juga. Kalau ayahnya makan minum racun tikus, nggak ikut. Bisa memilih dia. Kan repot orang seperti ini. Dari kecil sudah menyiapkan dirinya untuk tidak bisa diubah. Repot ya. Baik, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi orang tua yang menyadari bahwa sampai hari ini kita belum memberikan praktek yang baik untuk anak kita, sampaikan ke anak kita Bapak Ibu sekalian bahwa nah, hari ini Bapak dan Ibu mungkin sampai hari ini belum bisa memberikan contoh teladan yang baik Nak padamu. Untuk itu Nak, tidak selamanya buah itu jatuh dekat dengan pohonnya. Nah, silahkan membimbing saya. Cari pohon yang bermanfaat, berhenti di bawah ini Nak. Mungkin bahwa contoh sholat itu tidak bisa kau dapatkan dari saya sebagai ayahmu. Mungkin contoh sholat itu bisa kau dapatkan dari pakcikmu, dari dari bunda, atau dari siapa saja. Kita arahkan. Ini hari ini banyak sekali orang tua ya yang tidak mau tahu. Anaknya dibiarkan berkembang, dibentuk dengan alam, dibentuk dengan internet, dibentuk dengan asumsi-asumsi orang, dibentuk dengan berita-berita hoax. Padahal Quran menyindir itu Bapak Ibu sekalian, luar biasa, Masya Allah. Quran menyindir itu Bapak Ibu sekalian, ditampar pipi kita Bu, Quran surat ke-4 An-Nisa ayat ke-9 Bu, Masya Allah. Apa disampaikan Allah di sana? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qul qawlan sadida. Hei para pengantin-pengantin yang dulu kata aku, yang dulu baru menikah kalian berdua berjamaah di rumah lalu mengangkat tangan di Allah. Sudah malu nih ditanya sama sekitar, ya Allah kapan ini dan mayak ini, kalau bahasa yang ini dan mayak ya, kapan linto baru ini berisi ya Allah, kapan ini punya ngomongan ya Allah, berikan ya Allah bagi ngomongan ya Allah, supaya orang tua saya menjadi nenek dan segala macamnya. Allah menyindir, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Tidakkah kau ingat wahai pengantin-pengantin yang dulu meminta anak kepadaku, setelah kuberikan anak dengan teganya sampai hatinya kau biarkan dia begitu saja, tak kau masukkan pendidikan agama di otaknya, tak kau kenalkan, dan kau tidak merasa khawatir kata Allah, meninggalkan generasi yang lemah. Bayangkan itu Bu, berapa banyak hari ini orang tua anak gadisnya pulang maghrib Bu, tidak ditanyanya. Anda ditanyanya Bu, dari mana kau Nak? Belajar kelompok ya. Udah selesai belajar kelompok. Bayangkan Bu, tidak khawatir orang tua itu. Allah menyindir. Allah menyindir. Kenapa hari ini banyak orang tua yang tidak khawatir meninggalkan generasi yang lemah? Hari ini kita terjebak ketika melihat anak-anak kebut-kebutan di jalan, lalu kita mengatakan, anak-anak zaman sekarang ya. Lupa kita mengumumkan begini Bu, orang tua zaman sekarang memang lupa kan? Anak terus yang salahkan. Repot memang. Padahal pola mendidik anak itu sudah juga diajarkan di Quran Bu. Ada di Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 125. Aduh, cantik sekali ini. Lihat ya, apa kata Allah di sana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah. Nah, ini orang tua paham Bu. Ya kami kok nggak tahu ya Pak Ustaz, kenapa nggak tahu? Oh, saya jurusan fisika, makanya saya nggak tahu. Kenapa tidak mau cari tahu? Kan repot Bu. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mau'izah. Mau'idah. Yang terakhir wajadilhum billati ahsan. Bil hikmah. Apa itu hikmah? Orang tua mestinya mencontohkan dulu ke anaknya. Bapak tidak boleh megang lautan tiba-tiba. Kamu udah nggak sholat? Kenapa tidak ke masjid? Enggak. Bapak harus mencontohkan dulu. Mohon maaf, Nak, jangan merokok. Bapak harus mencontohkan dulu. Hikmah itu artinya contoh. Contoh yang bisa dilihat dengan mata telanjang, Pak. Jadi nasihat dalam bentuk bergerak itu hikmah kata Tuhan. Wal mau'idah, setelah kita berikan contoh ke anak kita, matanya melihat air wudhu kita menetes, barulah mau'idah. Mau'idah itu
dengan cara yang baik disampaikan. Wal mau'izatul hasanah, dengan pesan-pesan yang baik. Sudahkah seorang tua itu misalnya memberikan contoh yang baik? Seorang guru memberikan ucapan-ucapan yang baik. Setelah seperti ini, baru wajadilhum billati ahsan. Andai anak yang tidak mau berubah, andai generasi itu tak lemah, dia tidak mau, bahkan dia melawan, wajadilhum billati ahsan. Quran membolehkan kita untuk mendebatnya atau memberikan tindakan yang agak keras sedikit, tapi ditutup dengan kata-kata billati ahsan. Tetap dengan cara-cara yang sopan, yang santun, yang bertata krama. Orang sekarang tidak kan Pak, begitu melihat sebuah kemungkaran langsung lompat ke tangga ketiga nih Pak, berdebat langsung. Kan gitu? Berdebat, repot. Latah beragam. Sudah kan coba? Ini, jangan langsung kelompat ke tangga ketiga berdebat. Nah ini Bu, ini yang dipesankan Tuhan kita sebagai penggerak itu, sebagai orang tua, sebagai pembina, memberikan contoh tauladan yang baik. Tapi orang tua sekarang tidak maksudnya seperti apa? Karena tidak memahami itu tadi. Akhirnya apa? Pendidikan anak dititipkan ke ustadz, ke guru, ke kepala desa, ke sepuh-sepuh. Tidak mengambil tanggung jawab pribadi untuk perubahan sebuah generasi. Sehingga generasi kita, Quran mengatakan, sehingga generasi kita terjebak Pak. Quran surat ke-17 Al-Isra ayat ke-79, 80. Kata Quran begini, kalau kamu mau berhasil wahai generasi muda, sempatkan dirimu bangun di sepertiga malam, Masya Allah, ya kan? Sempatkan dirimu bangun di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhalan sidqin dan seterusnya. Bangunkan, sempatkan dirimu bangun di sepertiga malam. Coba lihat generasi di bidan Bu. Bagaimana anak ibu mau bangun di sepertiga malam? Tidurnya baru sepertiga malam Bu. Nah, gimana itu? Mau kemana Bu? Anak kita Bu? Mau kemana generasi kita Bu? Kenapa? Orang tuanya lemah. Orang tuanya lemah. Sebenarnya orang tuanya nggak lemah. Orang tuanya kuat, tapi kuatnya di pinggir laut mancing. Nah, begini Bu, begini kasusnya. Ini kasus sebenarnya Bu ya. Orang tua ini, Masya Allah, jam 6, jam 3, jam 9, jam 12. Pergilah Bapak ini mancing jam 7, Masya Allah. Tidak kena pancing tadi Bu. Kalau memang pancing itu adalah hobi, mestinya Bapak ini di jam 11 pulang. Kena, tidak kena pulang Bu. Itu namanya hobi. Begitu tidak kena Bu, kan tanggung nih. Langsung lanjut lagi, Masya Allah. Lanjut, oh sholat lewat. Lanjut, pulanglah jam 5 sore. Membawa 2 ekor ikan. Apa itu bahasa nyawa engkut? Nyawa panjang. Ini engkut, ini ikan. 2 ekor ikan. Lalu anaknya bertanya, Bapak, ya? Bapak dari tadi Masya Allah jam 7 pulang jam 5 seperti orang ke Medan. Seperti supir ke Medan Bu, pergi jam 7 sampai jam 5. Kalau Bapak tuh pergi mancing, supir berangkat ke Medan sama Bu. Sana nyampe ke Medan, sini siap mancing. Bapak cuma bawa 2 ekor ikan ya Pak? Nah, itulah kamu nggak paham. Kenapa Pak? 2 ekor ikan ini, nah kan harus kamu syukuri. Bukan masalah syukuri Pak. Kalau memang Bapak cuma membawa 2 ekor ikan, 12 jam mancing, kita bisa beli di pasar Pak ikan itu. Nah, kan nggak paham lagi. Nggak paham apa Pak? Ikan ini bisa dibeli nak. Seni mancing ini kemana kau beli? Bisa dinasihatkan orang seperti itu Pak? Tidak bisa. Jatuhnya Pak, kalau dia pergi jam 7 pulang jam 5, mohon apa ya? Dengan segala alasan dan disiplin ilmu yang Bapak bisa pertimbangkan, ini tidak menjadi hobi lagi Pak. Mancing yang berangkat jam 7 pulang jam 5 itu menjadi kebiasaan buruk. Sama apa bedanya dengan main game? Sama, membuang waktunya, di situ letak kesalahannya Pak. Harusnya di rentang waktu jam 7 sampai jam 5 itu bisa kita mengelus-ngelus kepala cucu, memperhatikan kenapa anak belum pulang, mana yang belajar kelompok tadi, mana yang bersiap begadang. Ini tidak, orang tuanya pun sudah teler, udah tidur jam 9, jam 7, anaknya paspus di warung kopi, barulah pulang jam 2:30. Jadi anak Bapak bersiap menggunakan konsep kehidupan ini untuk sukses menggunakan konsep senior. Konsep senior kan tidak tamat-tamat kuliah. Kan banyak hari ini program menjadi masuk abadi Pak. Repot Bu, Pak, itu akibat orang tuanya lemah. Tidak usah ingat-ingatkan saya ya. Karena saya sudah mancing sebelum saya menikah. Saya belajar saya sudah mancing. Betul. Itu kan betul Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian,
penjual parang, Pak, penjual parang. Bapak Ibu nanti silahkan cari di mana di Biren ini orang jual parang. Tanya, Bapak jual parang, Bang? Ya. Gimana cara membuat parang yang bagus? Oh, kami akan cari besi-besi yang kuat. Besi-besi yang kuat ini akan kami jadikan parang yang hebat. Caranya, Pak, diambil besi kuat ini, dibakar, dipanaskan. Setelah itu dicabut, lalu dihantam. Coba lihat Pak yang mukul parang itu berapa orang? 3 orang kan Pak? Tang ting tung kan gitu. Setelah parang itu dipukul, dihantam, direndam lagi, baru diasah menjadi parang yang hebat. Tapi ingat Pak, nah saya tidak berpihak dari situ. Benar bahwa penjual parang mencari besi-besi yang kuat untuk dijadikan parang hebat. Tapi catat Pak ya, penjual parang memang mencari besi yang kuat, tapi dia akan tetap membuang besi-besi yang terlalu keras. Begitulah kehidupan ini Bapak Ibu sekalian. Mengeliminasi orang-orang yang sulit diubah. Menasihati dia seperti memaksakan satu tumpul. Menasihati dia seperti menimba air dengan keranjang. Bayangkan ini. Ada Quran Pak, ayatnya ada. Saya ini nggak sembarang ngomong, ayatnya ada. Quran surat kedua Al-Baqarah, ayat 16, ayat 17. Ayat Quran surat ke-7 juga ada. Al-A'raf ayat ke-40. Nah, bagaimana anak kita mau berhasil Pak? Tidak bisa dia bangun sepertiga malam, kenapa? Karena tidurnya baru sepertiga malam. Mau sampai kah? Mau sampai kapan? Lalu bapak dan ibu berharap, mudah-mudahan anak saya mendoakan saya ketika saya di dalam kubur. Asap rokok dikirimnya Pak. Sama cerita-cerita yang tak tentuan. Nah ini generasi Bapak Ibu sekalian. Ini generasi. Siapapun yang hadir di ruangan ini yang mendengarkan ucapan saya ini, bapak punya tanggung jawab, bapak punya misalnya pemangku jabatan misalnya, masukkan ini dalam rapat-rapat kita Pak, bahwa generasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus mengambil tanggung jawab ini, harus mengambil tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, inilah mungkin sedikit yang saya sampaikan untuk bisa mencairkan suasana. Dan tadi saya lihat agak tegang semua wajahnya. Entah apa yang saya bawa nih. Baik, untuk itu mungkin dari Bapak Ibu, orang-orang tua kami mungkin ada sedikit yang bisa kita diskusikan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Suara saya kedengaran Pak ya, sampai ke belakang ya. Nah, Bapak coba mungkin kalau ada, ya silakan dari Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aulia Putradi. Saya dari Universitas Islam Bangsa Indonesia, UNIKI Bangladesh. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak, orang tua sudah mengingatkan kepada anaknya, tapi anaknya yang tak mau berubah. Itu seperti apa? Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sudah mengingatkan, orang tuanya kuat nih, tapi anaknya ini memang ada terciprat gen-gen Firaun di dalamnya. Kan begitu, susah diubah Pak ya. Caranya begini Pak. Yang pertama tugas orang tua tetap urutnya tadi, berikan contoh, berikan pendidikan, pengajaran yang baik, dan kita harus mendebatnya, kita harus mengarahkan dia. Memang tidak mudah, dia harus dilakukan. Karena kalau tidak kita ubah, Pak, hidup dia nanti semakin tidak mudah. Sebagai orang tua nih ya, saya menjawab sebagai orang tua dulu nih. Maka orang tua harus tetap berikhtiar. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda yang memang anak ini tidak sulit misalnya, pertanyaannya ayahnya kemana? Kok bisa ibunya saja menasihatinya? Atau mungkin ayahnya menasihatinya, pertanyaannya ibunya kemana? Harus dua-duanya bekerja sama. Oh ini single parent, Pak Motivator, single parent. Oke, kalau begitu kakek neneknya kan ada, semuanya ada. Jangan biarkan orang tua itu sebatang kara untuk membentuk anak itu. Harus ada terlibat keluarga di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, andai pun misalnya tetap tidak bisa dan segala macamnya, tentu tidak ada orang tua yang rela Bu ya, anaknya menjadi bagian yang tidak bisa diubah. Tidak ada yang rela. Tetap berikhtiar. Namun pun setelah berikhtiar tadi, Quran surat Al-Qasas surat ke-88 ayat ke-21 Allah mengatakan fazakir innama anta muzakir. Memang benar, kau harus mengingatkan untuk orang-orang yang melenceng itu. Karena kau diciptakan sebagai pengingat. Tapi ingat Allah menegaskan di sana, lasta, keras itu, bukan kamu ya. Lasta alaihim, bukan kamu yang menguasai penuh atas diri dan hati dan pikirannya. Bimuswakir, bukan kamu yang mengubahnya. Biarkan saya. Untuk itu, tidak hanya berlaku untuk orang tua dan anak, kita pun Bapak Ibu sekalian, bahwa kata motivasi dan kata bijak mengatakan lebih bagus kita membuang waktu untuk mengubah 1000 orang yang memang bisa diubah daripada kita membuang waktu untuk mengubah 1 orang yang memang tidak bisa diubah.
Mungkin memang dia tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena dia memang dijadikan contoh bagi orang-orang yang mau berubah. Repot kan? Repot Pak. Oh, berarti Pak motivator mengajarkan kita mengeluh dong, bukan mengeluh Bu. Kalau orang Takengon bilang memeh gigi, sudah habis Bu. Udah patah aja, sudah habis semuanya. Di rupiah sudah, usahanya bilang kosong, nggak ada jadi dalam. Ini memang titisan dari moyangnya nih kayaknya, kecipratan ini. Sayang memang ini, bayangkan. Tapi pun demikian, ya. Sebagai orang tua, kau belum nikah kan? Maksudnya alhamdulillah, asabahnya ya betul Pak. Alhamdulillah kenapa? Karena saya memberikan satu resep ke beliau ini, bahwa seorang anak itu cara belajar cinta yang paling baik adalah belajar dari cinta kedua orang tua saya. Kan itu bukan dari film, karena film penuh skenario. Kalau jatuh udah ada kasur. Kita kan tidak. Generasi kita itu ada contoh Bu, berarti mirip nih dengan skenario hidup saya. Harus seperti ini berarti saya SMS begini. Ternyata tidak. Orang pakai produser bukan, kita tidak. Nah, apa yang mau saya kasih tahu? Nasihatnya begini, lihat ya, bahwa bambu yang panjang yang hebat itu dia hanya bisa dibentuk saat menjadi rebung. Kan itu Pak ya? Nasihatnya begini. Saat menjadi rebung lah bambu itu bisa dikelok-kelokkan seperti bonsai itu. Tapi seperti pertanyaan dia tadi Bu, setelah menjadi bambu yang kuat, mau coba dipanggil ustaz, mau dicoba dipanggil arsitek, konstruktor segala macam, bambu yang keras tadi mau kau bentuk, pilihan cuma dua. Kalau nggak tanganmu yang patah, maka bambunya. Silakan. Masih mahasiswa yang luar biasa ini. Masih galau ya. Masih galau. Silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin pertanyaan ini kebalikan dari tadi Pak ya. Bagaimana kita dari seorang anak nih Pak, dari seorang anak cara kita untuk menasehati orang tua kita yang memang belum dapat hidayah Pak ya, belum dapat hidayah, tapi dengan penuh ketegaran jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berat. Ini maunya pertanyaan ini muncul terakhir Mas. Bagi kesimpulan ini di awal-awal. Kenapa Pak? Energi. Kenapa Pak? Salah satu makna takwa. Salah satu makna takwa. Terjemahan dari makna takwa salah satunya adalah artinya itu kehendak atau kemauan. Takwa itu bisa juga bermakna kehendak atau kemauan. Mau. Nah, sekarang begini. Orang dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu apa? Definisi secara bahasa disampaikan bahwa takwa itu adalah saat kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu umumnya kan Bu, sebenarnya dalam tafsir yang makna yang cukup dalam, takwa itu juga berarti kemauan yang berat, yang kuat. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang sedang memenangkan, lihat ya. Orang yang sedang bertakwa itu adalah orang yang sedang memenangkan kemauan Allah di atas kemauan dia. Maunya Allah, kita sholat berjamaah. Maunya kita, melanjutkan aja ini. Maunya Allah, kita sopan kepada orang tua. Maunya kita, nggak tahu ya Bapak, saya sudah alma mater nih ya. Nggak tahu, saya sudah semester 7 nih. Saya sudah bisa bersuara Pak. Saya bukan tidak Bapak dulu timang itu. Maunya Allah kita berkata-kata yang santun. Quran surat ke-17 Al-Isra mulai dari ayat 23, 24 sampai 25. Jangan berkatakan itu. Wala taqulau ma'ruf. Bayangkan itu. Maunya Allah kan seperti itu, tapi maunya kita menunjukkan eksistensi kita kepada orang tua bahwa kita hebat, bahwa kita bisa. Nah, itu yang pertama sebagai anak. Baik, sekarang bagaimana ketika orang tua kita memang payah, Mas misalnya bercontoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Lihat Nabi Ibrahim dengan ayahnya, tetap Ibrahim mengatakan perkataan-perkataan yang baik dan santun, sekalipun orang tuanya mengatakan, andai kau tetap memaksa aku untuk berubah, menyembah dan segala macamnya, aku akan usir dan akan aku lempar kau pakai batu sampai mati, katanya. Baik. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memberikan contoh yang santun. Oh, masalah orang tua itu dengan Tuhannya, bahwa dia sebagai orang tua tidak baik, itu mungkin urusan orang tua kita. Masalah kita
dengan orang tua itu seperti apa? Itu yang Allah inginkan. Porsi kita sebagai anak kepada orang tua harus baik. Masalah porsi orang tua tidak baik kepada kita, itu tidak bisa kita jadikan tauladan dan seperti itu. Nah, untuk itu caranya bahwa sebagaimanapun bentuk orang tua kita, tetap ladang pahala kita di sana. Kita sebagai anak tetap memberikan contoh yang baik. Tapi begini, kan tidak dua-duanya toh. Pasti mungkin ayah yang seperti itu ibu tidak, atau ibu yang seperti itu ayah tidak. Untuk itu, kalau masih diselamatkan dengan satu orang tua yang bisa diubah atau bisa diberikan pengertian, selamatkan ibumu tadi, senangkan hatinya. Mungkin kesenangan hatinya tidak didapatkan dari suaminya, tapi tidak dari dirimu, dari kamu. Bahwa tidak diberikan suami yang seperti itu kepada istri yang seperti ini, kecuali itu menjadikan ladang pahalamu. Orang payah lagi mencari pahala sampai ke Rohingya, sampai ke Afghanistan, cari pahala jauh-jauh. Kita di rumah saja nggak ada pahala kita. Ya kan? Nanti suaminya nanya, ibu nggak pergi tuh dengan pengajian sana ke Rohingya? Enggak. Memperbaiki bapak saja saya sudah menjadi bapak. Orang payah jauh-jauh kan mas? Bayangkan. Oh, kan gitu ya. Orang payah jauh-jauh. Kamu tidak cukup dengan menatap ayahmu, mendoakan ayahmu, pahalamu sudah luar biasa. Ya, sebagai anak kurang lebih seperti itu. Itu nasihat. Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Kalau bapak ini boleh cerita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syakini dari SMA sebelumnya. Ini menarik tentang perilaku anak ya di zaman sekarang. Kalau kita tengok memang sedih ya. Bahkan banyak kalau kita lihat di media sosial itu memang moral benar sudah sangat rusak. Sebenarnya kalau saya lihat, pribadi saya melihat itu bukan orang tua nggak mendidik anaknya atau lepas tangan. Memang ada sebagian orang tua yang lepas tangan seperti Ustaz bilang. Tapi terkadang itu pengaruh dari masyarakat luar, ya, lingkungan. Dan tidak terlepas daripada yang namanya HAM. Ada kadang-kadang masyarakat ingin mencegah kemaksiatan atau melarang si anak untuk berbuat zalim. Kadang-kadang dibantah ketika ingin dikasih pelajaran itu sudah pasti saya ingin betul kena hal kayak gitu. Contoh pergaulan anak-anak banyak ya. Kadang-kadang dia berantem ya, tawuran. Ketika kita ada masyarakat yang datang membubar, malah masyarakat itu yang diserang rame-rame oleh anak geng misalnya. Itu salah contoh. Seperti di video ini ya, saya juga dapat video. Langsung ke pertanyaannya Pak. Ini caranya gini. Sebenarnya apa upaya yang lebih tepat agar si anak ini terbebas dari hal-hal yang buruk ya? Dan kita pun tidak terlalu pada hal. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk beliau? Langsung saya jawab dulu Pak ya. Baik. Sebenarnya tadi pertanyaan Bapak ini memang baik. Satu sisi kita ingin mengubah sikap dan perilaku generasi kita, tapi andai kita mengambil satu tindakan, bukan tindakan medis, ambil kita mengambil tindakan perilaku, misalnya takut HAM, kan begitu. Sebenarnya yang HAM-HAM ini tindakan seperti apa? Ya tindakan mungkin seperti orang tua kita dulu Pak ya. Walaupun dulu itu baik ya, ya ambil rotan segala macam. Saya pun waktu di pesantren memang pecah tuh Pak ya. Bapak pun masih merasakan pecah rotan itu memang. Nah, tapi kan sekarang tidak bisa lagi, kan gitu Pak ya, dengan revisi undang-undang dan segala macam. Paling tidak, contoh kurang anak yang saya berikan tadi, bahwa tangga hikmah tadi, mau indah tadi, wajah dirul tadi, tapi kan ditutup dengan kata-kata wajah dirul bilati ya asal dengan cara santun, bukan dengan marah mengambil rotan lalu berkata-kata kasar. Nah selanjutnya, ini yang menarik tadi dari pertanyaan siapa ini tadi, bagaimana supaya misalnya tidak maju kena mundur kena. Pepatah Melayu Pak mengatakan, kalau galak panjang sejengkal, saya bilang ya, kalau galak panjang sejengkal, jangan laut hendak kau kira, jangan laut hendak kau duga. Orang tua sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, begitu dia, artinya sudah ilmu dia sejengkal, tapi kalau udah marah, luar biasa.
tidak memberikan etikat atau tanda bahwa dia itu seorang yang berilmu. Kan begitu Pak, orang kalau udah galak sejengkal, jangan lalu tidak tahu juga kenapa. Karena orang dengan galak sejengkal atau bambu sejengkal itu saat dia celupkan galaknya ke laut itu dia tarik, apa dia sampaikan? Oh ternyata laut ini hanya segini dalamnya. Ya kan? Orang mana sini Pak? Ilmu dia berdasarkan apa yang di-share orang di grup Facebook, WA, itu ilmu dia. Kalau membaca tidak, repot orang seperti ini. Makanya berita-berita hoax dan segala macam cepat dia telan. Cepat dia memponis bahwa ini seperti ini. Bukan berdasarkan ilmu dan riset ini, bukan. Berdasarkan apa yang di-share orang di media sosial, itu yang ditelannya. Sama seperti ibaratnya mobil Bapak Ibu sekalian, mobil mewah tapi sayang remnya tidak ada. Akhirnya semuanya ditahan. Nah, begitulah agama harus ada di dalam diri kita. Saat itu mengambil tindakan hukuman juga ketika seorang itu memiliki agama dan mengetahui ilmunya seperti yang saya tadi. Dia tidak sembrono, dia tidak sembarangan. Bahwa tidak selamanya peperangan itu diraih dengan peperangan. Tidak selamanya peperangan itu dimenangkan dengan kemenangan itu diraih dengan peperangan. Saya ulangi ya, tidak selamanya kemenangan itu harus diraih dengan peperangan. Karena kemenangan juga terkadang bisa diraih dengan kesabaran. Gitu Pak ya. Dengan kesabaran. Termasuk sabar mendidik Pak. Sabar menunggu dia berubah gitu. Berikan dia waktu untuk berubah. Setelah kita berikan mau'idah tadi, setelah kita berikan hikmah tadi, berikan dia proses atau waktu untuk menunggu berubah. Kurang lebih seperti itu. Bukankah 1000 langkah tetap harus dimulai dari 1 langkah? Kebanyakan orang tidak ingin anaknya di langkah ke 1000, tapi di langkah ke 100 dia sudah suka. Tapi ada masalah juga begini ya. Kadang kita banyak anak didik kita kasar. Ini pemahaman orang tua sisi wali daripada si wali murid ini. Ketika dipukul oleh guru sekolah, malah data orang tuanya menuntut polisi. Padahal tujuan itu adalah untuk didik supaya merubah perlakuan. Baik, saya tangkap maksud itu Pak. Kalau saya tidak tahu pepatah bahasa Acehnya Pak ya. Kalau dalam pepatah bahasa Aceh, artinya mungkin itu juga menjadi pepatah bahasa Aceh. Lat batat kayu atu ada Pak di sini ya. Lat batat kayu atu. Begitulah jiwa seorang pemimpin harusnya. Lat batat kayu atu kalau dalam istilah kami. Seorang pemimpin itu harus lat batat kayu atu Pak. Tidak boleh dia membiarkan seorang pegawai gurunya seperti Bapak menghadapi wali sendiri, anak yang curang tadi sendiri. Terus kepala sekolah dia bilang tidak boleh. Saya juga adalah pimpinan, saya seorang pimpinan juga di sebuah lembaga yang saya kelola. Saya sampaikan, andai seorang guru misalnya, tentu saya sudah memberikan briefing kepada guru-guru saya, kepada tentor-tentor saya, bagaimana cara mengambil tindakan, bagaimana cara menarik telinga, bagaimana hukum-hukuman yang tidak ekstrim tapi membuat jerah, misal seperti itu ya. Saya berikan edukasi bagaimana cara menghukum itu. Tapi andai pun dia sudah melakukan alur yang benar, tahu-tahu disoalkan oleh walinya, saya sebagai pimpinan harus pasang badan juga dong. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya harapkan Bapak jangan sendiri gagah-gagahan seperti itu. Lapor juga, Bapak punya pimpinan, Bapak punya kurikulum dan segala macamnya. Ayo kita bentuk nih bagaimana. Semuanya kurang lebih seperti itu ya. Ada kerjasama di dalam alur sistem kerja yang baik. Itulah tadi lat batat kayu atu tadi, maksudnya jangan sampai kepala desa itu kalau bisa ranting patah pun dia tahu. Ranting patah di kampungnya dia tahu kalau bisa. Begitulah rasanya mata dia melihat ke bawah. Mana tong sampah yang harus diganti. Kurang lebih seperti itu. Ini tidak. Kalau sekolah mohon maaf, asik studi tour di luar negeri. Padahal belajar di YouTube tidak bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut dong pertanyaan tadi. Ya, agak cepat. Dari mana tadi? Oh, dari Bapak. Baik, terima kasih. Langsung saja menyambung kepada pertanyaan Bapak tadi. Ya. Tadi kaitannya dengan hikmah pertama, kemudian yang kedua kesabaran. Namun kalau kita meninjau hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan bahwasanya murul awladakum bisolah 7 tahun sampai dengan umur 10 tahun kita pukul. Nah, itu bagaimana maksud ibadah tersebut dan bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Demikian. Hadis riwayat Abu Dawud yang memerintahkan anak sholat benar seperti yang dia bacakan tadi. Muru awladakum bisolah. Sisa beri di usia itu 7. Lihat ya, perintahkan di 7. Kan gitu. Bisakah langsung kita perintahkan kalau tidak kita kenalkan? Tidak. Tentu implikasinya, rentetannya kita perintahkan di 7, kenalkan di 6. Kan kurang lebih begitu Pak. Tidak selamanya harus tayu di sini. Tidak selamanya harus buku dino di situ, kerupuk karpoli dan segala macamnya. Ada juga pengenalan tentang sholat tadi. Kenalkan. Perintahkan di 7.
Kenalkan dia, nah, muru auladakum bisalah, wadribuhum fi asli. Dan pukullah andai dia di usia 10 tahun tidak sholat. Pertanyaan saya, Pak, di sini kita bukan istilahnya Islam mengajarkan kekerasan, bukan. Lihat Pak ya, tafsirannya ya. Kalau anakmu kau kenalkan dengan benar di usia 6 tahun, Masya Allah, di usia 7 tahun kau perintahkan, paling tidak usia 8 tahun, andai di sini benar, paling tidak di usia 8 sampai 9 tahun, otomatis dia sudah sholat. Pasti sudah sholat ini. Nah, sebenarnya wadribuhum fi aslin ini, pukullah dia di usia 10 tahun andai tidak sholat. Sebenarnya ini adalah tantangan dari Rasulullah SAW yang mengatakan seperti ini, seolah-olah andai benar kau ajarkan dia sholat, coba pukul dia di usia 10 tahun kalau tidak sholat. Pasti tidak bisa pukul. Kenapa? Karena tanpa disuruh pun dia sudah sholat. Begitulah maknanya sebenarnya. Pingin kita pukul dia aja. Coba kau nggak sholat ya? Bapak ada sholat belum? Saya sudah sholatnya. Mau kita pukul kita belum sholat. Nah, beginilah tafsir maknanya sebenarnya. Andai benar dikenalkan, benar diperintahkan, 2 tahun Pak, 2 tahun di training dia untuk wudhu, sholat dan segala macamnya. Seolah sebenarnya hadis itu mengatakan jika benarlah 2 tahun ini prakteknya, pingin kau pukul pun dia gak bisa lagi. Karena memang sudah terbiasa Pak. Karena apa? Awalnya dipaksakan, lihat nih, awalnya dipaksakan di sini, terpaksa. Awalnya terpaksa. Lama-lama setelah terpaksa dia terbiasa. Setelah terbiasa menjadi kebiasaan. Semua yang sudah menjadi kebiasaan menjadi kemampuan. Setelah menjadi kemampuan Pak, mudah-mudahan insya Allah kita doakan semuanya generasi cucu kita. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun tinggal dia risau. Mudah-mudahan kalau sudah menjadi kemampuan. Nah, ini sebenarnya adalah hadis yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada sesuatu yang dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan akan terbiasa, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi kemampuan. Setelah menjadi kemampuan, dia akan ikhlas dengan sendirinya. Mau sholat seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oh, waktu tinggal sebentar ya? Salah belum. Iya, baik. Kalau begitu gimana? Satu lagi pertanyaan lagi ya. Boleh, ada yang mau respon dari Ada yang pulang jauh ya? Mungkin. Ada jauh, ada pula. Ini dari ujung-ujung kabupaten. Yang saat dari ibu mungkin terakhir sambil ada untuk iya. Silakan. Ini pertanyaan sambil merangkum semua ya. Baik, tidak terasa. Terima kasih, saya langsung saja berbicara tentang tadi 10 tahun sudah kita harus memukulnya berdasarkan hadis tadi. Sekarang berbicara tentang usia sekolah SMA misalnya di tempat kami yang mengajar di SMA, anak-anak kalau pagi misalnya kita masuk kita tanya sama anak-anak, nah ada salat subuh tadi, dengan bangga dia bilang tidak Bu, katanya. Ya, dengan bangga dia bilang begitu. Kemudian kebetulan di tempat sekolah saya itu kalau siang ada salat berjamaah, kalau dohor ada salat berjamaah. Kemudian sambil senyum-senyum dia tanya begini, nah berapa kali kamu salat satu hari satu malam? 2 kali katanya. Apa saja saya tanya balik. Pertama waktu zuhur, kemudian waktu maghrib. Kenapa? Waktu zuhur ada di sekolah, kalau waktu maghrib tidak kemana-mana, maka terpaksa kami. Jadi kalau ini adalah contoh yang betul-betul terjadi, kalau memang generasi milenial seperti ini ke depannya kita sudah sangat merasa sedih hati karena rata-rata anak-anak seperti itu. Kemudian saya tidak berpanjang mukadimah, pertanyaan saya, bagaimana cara merubah yang demikian itu supaya paling kurang berubahlah, karena kita mengkhawatirkan anak-anak masa depan anak-anak kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan bahwa pohon durian yang besar, tinggi, berbuah lebat, dagingnya enak, ditungguin jatuhnya per buahnya 150.000 harganya. Pohon durian yang bisa tumbuh berhasil sehebat itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk bisa menjadi seperti itu. Yang pertama, bahwa sangat mustahil ketika orang tuanya tidak, seperti yang ini kan rentetan semua pertanyaan Ibu ya. Nah, ketika orang tuanya pun tidak peduli dengan itu tadi semuanya, mustahil melahirkan anak-anak yang berkualitas tadi. Itu kan memang harus ada sinergi dalam peraturan Presiden tahun 2017 nomor 7 tentang pendidikan karakter itu, bahwa ada 3 peran serta penting di sana, mulai dari keluarga Pak, apalagi Pak, sekolah dan masyarakat. Masyarakat juga harus watawasobil. Apa tawasobil kan gitu? Tidak cepat mengatakan lakum dinukum mulyadin. Udah ada nggak kau ingatkan? Makanya kau sampaikan lakum dinukum mulyadin.
Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, orang tua itu kan sibuk membangun susu sebelanga. Itu kan Bu. Orang tua itu kan sibuk membangun susu sebelanga. Internet, gadget, lingkungan dan segala macamnya sibuk menjatuhkan nilai setitik kan gitu. Nah, peran orang tua sebenarnya kata Tuhan untuk susu yang sudah kau bangun sebelanga ini, perhatikan, ada nggak orang yang coba melemparkan nilai setitik di sana? Andai ada, orang tua cepat ambil buang. Andai ada lagi orang tua cepat ambil buang. Tugas orang tua itu mengambil nilai setitik yang jatuh ke susu sebelanga anaknya tadi. Orang tua sekarang yang tadi saya sampaikan tadi, Quran surat 4 An-Nisa tadi ayat 9 tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Nilai itu dibiarkannya bertumpuk kan belum banyak. Tunggulah banyak nanti Bu. Setelah nilainya banyak, datang orang mengaduknya. Masya Allah, setelah diaduk jadilah nilai sebelanga. Ketika nilainya sudah sebelanga, anak ibu tidak lagi tertarik untuk membangun susu sebelanga. Dia menjadi generasi yang membangun nilai sebelanga, akan membuang susu yang jatuh setitik. Wah, gawat nih. Anak ibu akan terancam menjadi generasi yang membangun nilai sebelanga, susu yang jatuh setitik itu dibuangnya tetap. Nah, itu yang kedua. Itu yang kedua ya, bahwa nah dari pertanyaan ibu tadi bisa kita ambil jawaban di Quran surat ke-10 Yunus ayat ke-99 sampai dengan 100. Saya tutup di sini sebagai kesimpulan masuk. Benar kata Bapak Ibu, tidak berdoa. Surat Yunus surat ke-10 ayat ke-99 sampai 100. Lihat Allah katakan itu. Hei manusia, apakah kau tidak tahu bahwa kecil sekali bagiku, mudah sekali bagiku, enteng sekali bagiku untuk mengubah semua orang di atas dunia ini menjadi orang beriman, Islam, sukses, berhasil. Gampang kan? Tapi walaupun aku sangat mampu untuk itu, aku tidak mau. Walaupun aku sangat mampu untuk itu, Bu, mengubah anak itu menjadi orang baik, mengubah suami istri kita menjadi orang baik, aku sangat mampu untuk itu. Hanya dengan mengatakan kun maka akan kaya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Afa anta tukrihun nas hatta yakunul mu'min. Karena aku menunggu siapa di antara kalian semua yang mau memutar otaknya, membantu agama Allah untuk mengajak orang menjadi baik. Jadi bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena Allah tidak mau. Karena Dia menunggu siapa di antara kita yang mau mengambil tanggung jawab kebaikan itu tadi. Ini Quran surat Yunus yang mengatakannya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu kita cukup singkat sekali di sini. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini banyak kebaikan, ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil. Amin, amin ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fis sabiha. Kata Allah, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa orang-orang yang mendustakan ayat kami tadi? Seorang suami yang diberikan istri yang baik tidak mau diambil pelajaran. Seorang suami istri baik diberikan anak yang baik, tidak mau diambil pelajaran dari sana. Seperti pertanyaan Mas ini tadi. Seorang anak yang diberikan orang tuanya yang baik tidak mau dia melihat itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, dan dia merasa bangga di atas prestasi dosa. Andai dia melawan orang tua yang sholat tadi dia merasa bangga. Andai dia meninggalkan sholat dia merasa bangga. Wastakbaru anha. Bahkan dia merasa bangga di atas prestasi dosanya. Tufattahu abwabus sama, tidak akan memberikan solusi atas permasalahan hidupnya selama dia hidup di dunia. Wa la yadkhulul jannah, dan tidak akan dia rasakan kenyamanan dari sisi dunia manapun, hatta yalijal jamalu fis sabiha, sampai dengan matanya dia lihat unta masuk di lubang jarum. Saking tidak mungkinnya orang ini bisa sukses tanpa dia bisa mengambil pelajaran dan menghentikan prestasi dosa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Qul qali hadza syukran katsiran alaikum minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, boleh tepuk tangan dulu Bapak. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi semua Bapak. Terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu juga terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Saya tidak memperpanjang lagi. Kami perlu sampaikan besok akan kita bisa selesai lebih cepat. Kita on time jam 9 ya. Jam 9 on time sudah mulai. Yang terlambat kita potong 10% on transportnya.